WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ya, para ibu, para bapak, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kembali kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk merenungkan sabdanya. Semoga Anda sekalian sekarang ini dalam naungan kasih Tuhan dan selalu merasakan sukacita, penuh syukur di dalam hati. Anda sekalian merasa dikuatkan oleh Tuhan di dalam menghadapi beban-beban kehidupan, dan marilah kita sekarang ini membuka hati bagi tuntunan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda tentu hari ini hari Rabu 1 November 2023 dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak, mulailah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui, tanggal 1 November kita bersama-sama merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Ya, semua. Ya, kita tahunya orang kudus adalah para santo dan santa. Tapi kita percaya di luar santo santa juga banyak orang suci, ya. Karena mereka tekun di dalam iman, penuh di dalam mengerti Tuhan, penuh di dalam mencintai Tuhan, dan kita percaya itu. Ada istilah gereja surgawi. Ya, kalau gereja di dunia adalah kumpulan kita orang yang masih berdosa, maka ada gereja surgawi, adalah kumpulan orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, orang-orang suci yang mulia di surga. Kita mau menghormati mereka semua, kita juga mau membalas mereka semua. Dan mereka adalah orang-orang yang telah tekun dan setia mengikuti jalan Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan bacaan pada hari ini, sabda bahagia, maka mereka adalah orang-orang yang telah mengikuti jalan sabda bahagia itu. Sabda bahagia sebagai jalan untuk menuju pada kesucian. Dia mati dengan semangat miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, orang yang selalu membuka hati, orang yang selalu menyediakan diri bagi kehendak Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu membuka hati bagi kebenaran Tuhan. Dan itulah yang nanti kita dengarkan pada sabda berikutnya.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itulah kualitas seseorang, kualitas pribadi kita apabila kita bersikap miskin di adalah membuka bagi kebenaran ilahi. Kita menjadi orang yang murah hati, kita menjadi pembawa damai ya di tengah-tengah kehidupan. Dan akhirnya kita juga menjadi orang yang tekun ketika kita mengalami kesulitan hidup, mengalami ya dalam tanda kutip penganiayaan ya, di dalam kehidupan. Apalagi ketika dalam penganiayaan kita juga digoda untuk menjauhi kebenaran. Maka Tuhan juga bersabda, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, pada hari raya semua orang kudus ini, kita yang masih hidup di dunia senantiasa bersemangat miskin di hadapan Allah. Ya, kita selalu membuka hati bagi Tuhan, kita selalu membuka hati bagi tuntunan rahmat Tuhan, kita selalu membuka hati bagi kebenaran Tuhan. Ya, biarlah diri kita yang kecil dan lemah ini selalu disempurnakan oleh sabda Tuhan, kita semakin disempurnakan oleh kasih Tuhan, dan akhirnya kita boleh menjadi orang yang membawakan ya, hidup di dalam kebenaran, dan akhirnya kita juga menunjukkan kualitas hidup sebagai orang yang murah hati, sebagai pembawa damai di tengah-tengah kehidupan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu saya yang terkasih. Tuhan